Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan share kepada teman-teman semua mengenai metode multilayer perceptron. Dalam hal ini adalah algoritma jaringan saraf tiruan backpropagation. Ya. Sebelumnya saya minta teman-teman yang belum sempat untuk subscribe channel saya untuk bisa di subscribe sehingga bisa mendapat informasi-informasi terbaru dari channel saya ini. Oke, baik. Langsung saja. Ya, dalam menentukan atau melatih dengan jaringan saraf tiruan backpropagation, yang pertama tahap awal adalah teman-teman harus melakukan inisialisasi bobot. Ya, setelah bobot sudah diinisialisasi, kemudian di sini saya lupa, teman-teman harus tentukan juga learning rate. Ya, learning rate, kemudian batas literasi, ya. Kemudian MSE-nya, mean square error-nya berapa. Baru kemudian hitung nilai vektor. Cara hitung nilai vektor seperti ini. V sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan R XI kali WI. Di mana R adalah jumlah masukan atau fitur. Jadi kalau misalnya fitur ada 10 berarti seluruh ada 10 di sini R-nya. Sedangkan X merupakan nilai fitur. Jadi X nilai-nilai yang ada dalam R sini. W adalah bobot vektor. Kemudian di sini nanti ada juga bobot bias ya nanti. Nilai V tersebut kemudian diaktifasi untuk menghasilkan sinyal keluaran dan nanti diaktifasi dengan fungsi aktivasi sigmoid biner menggunakan ini Y sama dengan 1 per 1 tambah epsilon pangkat min V. Oke. Kalau yang kedua saya tidak gunakan yang ini ya. Oke, lanjut. Nah, setelah itu baru kita merambahkan sinyal error. Sinyal error maka dimulai dari layar keluaran dan berjalan kembali ke hidden layer. Oh ya, di sini nanti ada hidden layer juga ya teman-teman. Nanti kita tentukan berapa hidden layer. Sinyal error di neuron keluaran K pada literasi P diformulasikan dengan menggunakan ini. Ya, epsilon K dalam kurung P sama dengan ini yang YDK tadi kurang YKP. YDK adalah nilai keluaran yang menjadi target. Nilai keluaran yang menjadi target untuk neuron K. Sedangkan YKP adalah keluaran nyata yang didapatkan oleh neuron K di layar keluaran. Jadi ini keluaran yang sudah ada di dalam hasil prediksi tadi. Kan kalau nilai ini itu nilai targetnya. Langkah selanjutnya perbarui bobot pada koneksi antara hidden layer ke layar keluaran sama dengan perseptronnya. Sama dengan perseptron kita akan coba koreksi bobot. Di mana delta WJK adalah koreksi bobotnya. Yang ini. Jadi nanti kita lagi cari yang nilai ini ya teman-teman. Akan tetapi perlu diketahui bahwa dalam perseptron untuk menghitung koreksi bobot WJK yang digunakan dalamnya adalah sinyal masukan XI, sedangkan dalam LMP yang digunakan adalah sinyal keluaran dari hidden layer. Oke. Baru ini yang tadi saya bilang kita harus tentukan nilai koreksi bobot yang ini delta WJK sama dengan ini laju pembelajaran kali Z P kali ini turunannya. Diferensiasi turunan DK dalam kurung P, di mana laju pembelajaran mu laju pembelajaran, sedangkan DK ada gradient error pada neuron K dalam layar output pada literasi ke P, maksudnya literasi ke berapa. Gradient error ini ditentukan dari turunan dari fungsi aktivasi yang dikalikan dengan error pada neuron di layar keluaran. Untuk neuron K di dalam layar keluaran adalah dapatkan dari ini. Oke, lanjut. YKP adalah keluaran dari neuron K pada literasi P, sedangkan PK adalah akumulasi nilai atau sinyal masuk terbobot yang masuk ke neuron K pada literasi yang sama. Selanjutnya, kita menghitung gradient error pada fungsi aktivasi sigmoid biner ya. DK sama dengan dalam kurung P YKP X kali dengan 1 kurang YKP kali YKP X, di mana YKP sama dengan ini yang nilai tadi ya. Sigmoid tadi. Oke, lanjut. Hitung koreksi bobot pada hidden layer cara yang sama juga dapatkan dari ini delta WJK sama dengan mu kali YJP kali DKP ya. Hitung gradient error pada hidden layer lagi ya, YJP kali 1 kurang YJP kali sigma K sampai dengan L K sama dengan 1 sama dengan L DK dalam kurung P kali WJKP, di mana YJP sama dengan 1 per 1 tambah epsilon pangkat min VKP. Oke. Nah, berikut langsung saya masuk ke studi kasus yang kasus XOR ya.
Oke, di sini ada 2 fitur, X1 dan X2. Kelasnya juga ada 2. Kalau bukan 0 maka 1 ya. Oke, ada 2 fitur, 4 data di sini, 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira dari 2 data tadi, 2 fitur tadi, maka terbentuk arsitektur jaringannya seperti ini. Di sini saya menggunakan 2 hidden layer, ya. Ini 2 fitur, X1 dan X2, kemudian 2 hidden layer 3 dan 4. Sedangkan ini adalah layer keluaran. Di mana sini juga ada bias, nilai bobot bias nanti yang ini sama ini. Dan setiap koneksi antara X1 ke X3, W13 bobotnya, ke 4, W14. Itu juga ke W23, dari 2 ke 3, W23, ke 4, W24, dan seterusnya. Oke, ini masih arsitektur dalam jaringan khusus untuk kasus XOR yang ini ya. Karena ini 2 fitur. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan tentukan inisialisasi nilai bobotnya. Tadi saya sudah bilang, dan bias. Ini nilai bias. Dan ini juga nilai bias. Kita akan inilah nilai bobot. Nilai bobot. Oke, dan hasilnya ini. Lanjut lagi, kita tentukan atau inisialisasi laju pembelajaran yang mu tadi 0,1. Di sini teman-teman bisa inisialisasi 0,2, 0,3, terserah teman-teman mau inisialisasi nilainya seperti apa. Sedangkan MSE, mean square error-nya sama dengan 0,001. Jadi seandainya kalau sudah capai ini, maka sistem langsung literasinya berhenti. Meskipun di awal kita telah menentukan literasi 5000 ya. Tapi kalau dia capai ini, maka langsung berhenti. Begitu juga sebaliknya, seandainya ketika sudah capai literasi 5000 kali dan MSE-nya belum capai, juga sama. Proses itu langsung berhenti juga. Nah, langsung saja ke cara menghitung ya. Menghitung keluaran pada neuron hidden layer pada literasi ke-1. Literasi ke-1, data ke-1 yaitu Y3 di sini yang tadi. Y3 itu yang ini dan Y4 yang ini. Kita akan hitung hidden layernya dengan cara yang tadi sesuai rumus X1 tadi nilainya 1. W13 bobotnya 0,3, X2 1, bobot W23 0,5. Oke, 13 dan 23. Kali dengan 1 kali nilai bias ya, W03 nih, bobot bias. Hasilnya sama dengan 1 kali 0,3 kali 0, tambah 0,5 tambah 0,2 sama dengan 1. Baru kita masuk ke dalam fungsi aktivasi yang tadi, fungsi aktivasi biner, yaitu 1 per 1 tambah epsilon min 1 ya. Hasilnya sama dengan, kalau teman-teman cari, pasti hasilnya sama dengan 0,7311. Lanjut dengan yang kedua, vektor keempat ya, yang layer 4 tadi. Itu sama dengan X1 kali W14 yang ini ya. X1 kali W14. Oke, X1 kali W14, kemudian X2 kali W24, kali dengan 1 kali W04. Ini juga sama nilai yang ada di slide sebelumnya tadi. Hasilnya sama dengan min 0,9. Ketika teman-teman masukkan dalam fungsi aktivasi, sama dengan 0,2891. Oke, lanjut ya. Berikutnya hitung keluaran pada neuron di layar keluaran pada literasi ke-1. Jadi kita akan hitung yang literasi ke-1 tadi, yaitu yang bagian bulat-bulat 5 tadi. Ya, yang ke-5 tadi. Itu V5 sama dengan Y3, ya, Y3 nilai yang ini. 3 kali dengan W35 tambah Y4 nilai tadi 0,81 kali dengan bobot W45. Baru tambah 1 bias ya, kali bobot bias. Ini ketika dikali dan dijumlahkan hasilnya sama dengan 0,6486. Dan ketika kita masukkan dalam fungsi aktivasi, hasilnya sama dengan 0,6567. Oke. Nanti jika ada yang ingin bertanya bisa komen. Lanjut. Berikutnya untuk data pertama, target nilai yang diharapkan adalah YD sama dengan 0. Sedangkan yang kita hasil hitung tadi malah dapat 0,6567. Sehingga ini kalau kita bulatkan, maka dia akan bulatnya ke atas, yaitu sama dengan 1. Sehingga dia akan belum sesuai ini. Ya, belum sesuai. Berikutnya kita hitung error ya, karena tidak sesuai, kita coba hitung error.
ya, sama dengan iterasi pertama. Walaupun nanti di sini nanti kalau dia 0,3 misalnya, itu kan kalau dibulatkan pasti bulatkan ke bawah, tapi tetap harus dihitung errornya. Errornya berapa? Hitung error pada iterasi pertama untuk data pertama pada neuron 5 di layar keluaran, ya, sama dengan E15. Ini maksudnya iterasi ke-1, ya. Kemudian di layar keluaran yang 5 tadi, YD sama dengan YD kurang Y5 ke-1. Ya, sama dengan 0. Ya, YD karena ini targetnya 0. Kelasnya di 0 ya, nilainya. 0 kurang 0,6567. Ini hasilnya ini tadi. Hasilnya sama dengan min 0,6567. Ini errornya. Itu juga selanjutnya D5 lanjut ya. D5 1 ya. Sama dengan Y5 1 kali 1 kurang Y5 1 kali epsilon 151 ya. Yang nilai ini tadi. Hasilnya sama dengan yang 5 ini 0,6567 kali 1 kurang nilai ini ya, kali dengan min 0,657. Hasilnya sama dengan min 0,1480. Oke, lanjut ya. Hitung koreksi bobot untuk layar keluaran. Ya, selanjutnya kita akan hitung koreksi bobot. Itu sama dengan mu laju pembejaran kali Y3. Y3 ini yang tadi, nilai Y3. Kali dengan D51 tadi, yang hasil yang ini. Oke. Sama dengan ketika teman kasih kali semua hasilnya sama min 0,0108. Sedangkan yang ke-45, bobot ke-45 sebenarnya min 0,0043. Dan biasnya sama dengan min 0,0148. Lanjut ya. Hitung gradien error pada hidden layer D31 dan D41. Hasilnya sama dengan menggunakan rumus ini, Y4, ya, nilai Y4 tadi 0,2891. Kemudian kali dengan Y1 kurang 4, ya. Ini juga semua sesuai. Ini juga yang tadi nilai sebelumnya kali bobot ke-45. Hasilnya sama dengan min 0,0213. Berikutnya yang layer ketiga ya. Gradient error pada hidden layer ketiga. Y31 kali 1 kurang Y31 kali sigma K sama dengan 1 sama dengan L dk kali 1 kali W31 ya. Tinggal kasih masuk nilai 0,731 kali 1 kurang 0,731 kali min 0,1480 ya. Oke, yang nilai ini tadi sebelah. Kali bobotnya W35. Hasilnya sama dengan min 0,058. Oke. Lanjut lagi. Berikutnya kita hitung koreksi bobot ya. Koreksi bobot untuk hidden layer ya, sama dengan delta W13 hasilnya itu mulai dari ini laju pembelajaran tadi 0,1 kali nilai X1-nya sama dengan 1 ya, karena data di tabel tadi kalau data pertama ya X1 itu 1, jadi di sini 1 kali D3 tadi di sebelah 0,0058 ya ini. Oke. Hasilnya sama dengan min 0,0006. Itu juga selanjutnya kita hitung seluruh delta W13, W23, delta W03, delta W14, delta W24 dan seterusnya delta biasnya. Baru kemudian kita perbarui bobot. Bobot yang pertama akan kita rubah yaitu bobot keluaran ya, bobot keluaran yang ada W35 dan W45 yang sebelumnya tadi berapa ya? Coba kita cek. Nah, W35 ini 0,2 dan 0,7. Ya, kita cek hasilnya nanti berubah menjadi ini ya. Dengan cara ini W35 tambah delta W35 ya, yang sebelah tadi 0,2 tambah min 0,0108 hasilnya sebenarnya 0,1892. Itu juga W45 dan bias W05 ya. Oke, bobotnya sudah berubah. Selanjutnya kita berubah lagi atau perbarui bobot di W13, W23, W03 yang sebelumnya tadi ini ya, dan ini. Oke, kita rubah, dia akan berubah menjadi
ini ya, yang pertama W13 tambah delta W13 ya, hasilnya sama 0,2994 dan seterusnya. Oke. Nah, itu tadi baru literasi pertama. Jadi di sini ketika hasil literasi pertama bobot air yang kita dapatkan yaitu untuk data pertama saja W13 hasilnya 0,2994, W23 0,4994, W03 0,1994 dan seterusnya ya. Jadi nilai bobot ini sedangkan errornya dapat 0,6567. Nilai bobot ini nanti ketika teman-teman hitung di data kedua, data ketiga, dan data keempat harus menggunakan bobot yang baru ini ya. Sudah tidak lagi gunakan bobot yang awalnya kita inisialisasi tadi. Begitu juga dengan nilai biasnya yang ini. Ya. Nah, selanjutnya proses di atas diulangi untuk data kedua, ketiga, dan keempat ini. Sehingga literasi pertama selesai dilakukan. Pada setiap data yang diproses dalam satu literasi, error keluaran disimpan dalam hitung MSC ya. Rumus MSC yang sama dengan ini. 1 PH N ya, N ini berapa jumlah secara keseluruhan ya, kali sum ya, nilai error baru dipangkatkan 2 ya. Nah, ternyata ketika teman-teman uji menggunakan MATLAB nanti atau di Python atau lainnya di PHP, itu proses literasi akan terjadi sebanyak 189 kali. Hal ini karena kriteria error MSC sudah capai ya. Di awal tadi MSC-nya 0,001. Sedangkan pada literasi ke 189 kali itu sudah dapat 0,0006 ya, sudah dicapai. Seandainya literasi sudah 500 kali, seandainya jika literasi sudah 500 kali tapi MSC belum tercapai, proses penelitian juga sama akan dihentikan. Ya, begitu juga sebaliknya kalau MSC-nya sudah dicapai walaupun belum capai 500 kali, sama proses ininya langsung dihentikan. Dengan nilai bobot dari masing-masing layer itu ini hasil akhir bobot ya di 189 kali literasi tadi. W13 4,9805, W23 min 7,8774, W03 min 4,0297, W14 dan seterusnya. Oke. Sedangkan hasil akhir bobot pada layar keluaran W35, W45 dan W05 sama dengan ini. W35 10,10.4365, W45 8,4692, W05 min 3,6708. Dimana ketika teman-teman hitung nanti hasil akhir itu untuk data pertama keluarannya sama dengan min 0,0252. Dimana error di sini min 0,252. Selanjutnya untuk data kedua dapatnya 0,9793 dan errornya 0,0207. Lanjut dengan data ketiga, hasil keluaran MLP 0,9836, 0,0144. Data keempat 0,030, min 0,03. Sini kalau teman-teman bulatkan, ini pertama kita bulatkan pasti dapat ini. Ini juga sama kita bulatkan dapat ini. Ini juga bulatkan dapat ini. Ini juga kita bulatkan dapat ini. Sedangkan kita hitung MSC-nya sama dengan min 0,0006. Sudah sesuai dengan inisialisasi kita tadi ya. Sudah lewat ya maksudnya. Nah, selanjutnya di sini saya ingin coba prediksi, saya coba cantumkan salah satu data dengan saya masukkan bobot-bobot ini. Oke. Saya akan masukkan bobot-bobot ini. Kita coba prediksi saya buat di Excel juga. Ya, kira-kira ini bobot tadi. Oke. Bobot yang sudah sesuai tadi DNA 1. Semuanya sesuai. Oke. Bias hidden 04 ya, sama. Hasil bobot air layar keluaran juga sama yang tadi di slide. Nah, di sini saya coba input data yang ingin diprediksi ya. Nilai X1 sama dengan 0,65, X2 0,23. Kira-kira hasilnya sama dengan berapa? Jadi tahapan awal adalah kita sesuai dengan persamaan tadi, kita hitung vektor ya, vektor F3-nya. Itu sama dengan menggunakan persamaan ini ya. Yang nilai sigma I sama dengan 1 sampai dengan R ya, dalam kurung kali XI kali WI ya. Nah, ketika teman-teman masuk kita
kalikan nilai ini, nilai W35, nilai ini kali dengan W1 yang ini, kemudian nilai ini kali dengan W2 yang ini, itu hasilnya sama dengan yang ini. Oke, kemudian nanti tadi ada bias lagi ini. Bias nanti kali 1. Hasilnya sama dengan ini. Oke. Nah, ketika kita sudah penilaian ini, baru kita masuk di fungsi aktivasi ya. Fungsi aktivasi kita menggunakan biner tadi, sigmoid biner, ya, menggunakan Y sama dengan 1/1 tambah epsilon pangkat dengan kurang V, nilai yang ini nanti. Nah, yang pertama saya cari nilai epsilon dulu, ya, dengan menggunakan fungsi ini, xp, ya, hasilnya sama dengan ini, baru kemudian saya tambahkan dengan 1 yang ini, hasilnya ini, baru kemudian saya bagi 1 ini, bagi dengan nilai ini, hasilnya sama dengan ini. Itu nilai Y3. Selanjutnya saya cari lagi nilai Y, vektor keempat. Vektor 4 itu sama dengan ini. Oke. Udah. Kita sudah dapat semua. Y3 dan Y4. Sama prosesnya kayak yang atas. Ya, kalau Y4 berarti kita cari dari yang ini. 1/4, 2/4, dan 0/4. Hitung keluaran pada neuron di layar keluaran pada literasi ke-1 ya. Maksudnya iya, literasi prediksinya ya. V5 sama dengan nilai 1 sesuai dengan rumus tadi. Y3 yang nilai ini kali dengan W35 ini tambah Y4 nilai ini kali dengan W45 ini baru tambah 1 kali W05 yang ini. Hasilnya sama dengan ini. Oke. F29 ini. F33. Oh iya, ini F33 sama. Oke. Dapat nilai ini baru kita masuk lagi dengan menggunakan fungsi aktivasi tadi sigmoid. Ya, sigmoid ini. Oke. Hasilnya sama dengan ini nilai epsilonnya dulu ya. Epsilon ya, hasilnya sama dengan ini. Baru tambah lagi dengan 1 tambah nilai epsilon sama dengan 20, ini. Baru dibagi dengan 1 per nilai ini. Hasilnya sama dengan 0,4964. Sehingga data yang ini tadi akan kita prediksi. Ini teman-teman bisa cari nilai errornya. Errornya itu berarti bisa sama dengan, kalau cari nilai error, itu nilai 0 kurang nilai ini ya. Ya, errornya ini nanti ya. Dapatnya error ini. Oke, dan ini kalau kita bulatkan, ya pasti akan disama dengan 0. Sehingga data yang baru di input tadi, data ini diprediksi di kelasnya 0. Ya, di sini karena memang saya belum punya data testing, jadi kalau sini memang targetnya 0, maka akurasi kita benar atau ketepatan kita dalam melakukan prediksinya sesuai. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya share kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, bunyikan loncengnya, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.